Alhamdulillah alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa ba'athan nabiyyina mubashshirina wa mundhirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq liyurshidun nasa ila sabilil huda wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum wan nafsi wa iyaya bitaqwallah fi kulli waqtin la'allakum turhamun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Wa qala aidan wa adzim fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq. Sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Kaum muslimin, bapak-bapak, sahabat-sahabatku, anakku generasi muda Islam jamaah Jumat rahimakumullah. Pada Jumat pertama di bulan Zulhijjah ini adalah hari menunggu jamaah yang telah berangkat ke Tanah Suci sampai tanggal 8 Zulhijjah akan berkumpul di suatu tempat yang dinamakan Arafah untuk melaksanakan puncak ibadah haji, namanya wukuf. Di tanggal 9 ketika orang wukuf itu, yang sekarang ditetapkan perhitungan bulan oleh pemerintah Saudi, maka orang wukuf adalah hari Jumat. Sangat beruntunglah jamaah yang bisa wukuf di tahun ini. Apakah semua jamaah yang telah pergi itu bisa wukuf? Belum tentu, Pak. Karena setiap waktu salat ada saja jamaah itu yang meninggal. Begitulah keadaan di Tanah Suci itu. Sebelum tiba di puncak haji, mereka telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kita di tanah air ini berdoa kepada Allah agar jamaah diberikan kesempatan untuk wukuf di tanggal 9 Zulhijjah itu. Maka hari raya haji akan jatuh pada hari Sabtu di tanggal 10 Zulhijjah. Bagi kita di tanah air, apa saja amal yang Bapak lakukan semenjak pagi tadi, malah semenjak matahari terbenam kemarin, itu sudah 1 Zulhijjah. Bapak niatkan karena Allah, salat sunat, baca Quran, kata Rasulullah, itu sama pahalanya dengan jihad fisabilillah sampai tanggal 9 nanti. Kemudian Bapak tambah tanggal 9 ketika orang wukuf di Arafah hari Jumat depan, Bapak puasa Arafah, itu bertambah lagi pahalanya lebih dari sekian kali jihad fisabilillah. Untuk itu selalulah lakukan ibadah-ibadah yang bermanfaat. Jauhkanlah permainan-permainan dari tanggal 1 ini sampai tanggal 9 nanti. Maka di bulan Zulhijjah ini minimal menjelang tanggal 10 nanti, banyaklah manfaatkan waktu untuk beribadah. Pahalanya kata Rasul sama dengan jihad fi sabilillah. Para jemaah, kemudian untuk jemaah kita yang pergi haji, cobaannya berbeda pula dengan tahun yang lalu. Tahun yang lalu cobaannya adalah corona atau COVID, karena tidak diizinkan pergi ke sana. Jamaah sudah menunggu antri bertahun-tahun, karena beberapa tahun yang lalu dibolehkan menalangi uang untuk orang pergi haji. Karena ditalangi dengan uang, orang yang tidak mampu juga berutang. Akhirnya haji itu macet sampai sekarang. Tambah dengan corona, mereka tidak bisa berangkat. Kemudian tahun ini sudah bisa berangkat, kuotanya dikurangi. Kalau tahun-tahun yang lalu sebelum corona diutamakan orang berusia lanjut, tahun sekarang orang berusia lanjut yang tidak boleh pergi, umur 65 tahun ke atas tidak boleh pergi. Andaikan saya tahun ini keluar nomor untuk pergi itu, tapi tidak akan bisa, karena umur saya sudah 70 tahun 21 hari. Bagi bapak-bapak yang mendapat cobaan seperti itu, apa langkah yang kita lakukan? Hanya bersabar. Kenapa? Karena semua gerak yang terjadi itu, babule darah ke jantung, bakumpu ikan kajalo, semuanya itu adalah gerak Allah. Jadi kalau kita mengupat, maka kita mengupat Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan tahun depan orang tua diutamakan lagi untuk melaksanakan ibadah haji itu. Para jemaah, bagi anak-anakku yang punya penghasilan, kemudian yang belum banyak penghasilan, atau bapak-bapak yang telah tua, uang habis untuk anak sekolah, sampai sekarang belum mendaftar haji, walaupun umur sudah 55 tahun, 60 tahun. Sabar saja. Andaikan bapak mendidik anak itu sempurna untuk agama Allah ini, kemudian tidak ada uang bapak menjelang meninggal untuk pergi haji, bapak tidak berdosa. Ingat itu. Jangan berhutang untuk haji. Alasannya apa? Memanje basinggari, mancancang balandasan, kaji badalie, kato pamisa. Alasannya Al-Quran yang saya bacakan tadi. Kewajiban bagi manusia untuk haji merupakan hak bagi Allah. Bahasa Al-Qurannya, walillahi ala nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Ini kuncinya. Bagi yang mampu untuk pergi ke sana. Jadi tidak mampu sampai mati, uang hanya untuk makan, mendidik anak sekolah, mengaji dan segala macam. Anak bapak jadi orang saleh, dia berpendidikan tinggi, tapi bapak tidak pergi haji.
bapak tidak berdosa. Namun yang saya lihat, orang tua yang berjihad seperti itu mendidik anaknya, tidak pergi haji. Kemudian anaknya pintar. Setelah itu lulus sekolah, dia dapat mudah pekerjaan, dicari ke kampus oleh perusahaan. Itu kalau anak-anak pintar, bukan melamar dia, dicari ke kampus untuk bekerja. Itu di kampung saya di Baso ada seperti itu. Perempuan lagi dicari oleh orang PLN ke kampusnya. Akhirnya dia dapat pekerjaan tanpa melamar. Para jemaah, anak-anak yang seperti itu bekerja pasti ada perkembangan dalam pekerjaan. Dia tidak akan monoton saja. Dia akan memajukan perusahaan dengan ilmunya. Akhirnya mudah dia naik. Kemudian gajinya besar. Setelah itu dia bertanya kepada ibu dan bapaknya yang tidak sempat haji itu. Ayah, ibu, apakah ayah berniat naik haji? Sejak dulu berniat lena. Tapi duit ayah serupui ko. Dan itu alhamdulillah ayah syukuri. Karena saya semuanya sampai kalian sekolah tinggi tidak seperti ayah. Apa kata anaknya? Ayah, ibu, jangan menangis. Uanglah kami ungguan ya ayah. Besok payahlah mendaftar lagi. Akhirnya ayah tadi bisa juga pergi haji. Bermacam-macam pertolongan Allah yang akan dihentikan. Jangan meminjam uang ke bank untuk pergi haji. Karena untuk berhaji orang mampu, tidak disuruh berhutang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang yang mampu tidak mau pergi, wa man kafara, itu artinya orang engkar kepada Allah. Siapa yang engkar, dia mampu tapi tidak mau, sedangkan Allah itu maha kaya dan maha terpuji. Yang rugi adalah orang Islam kaya yang mampu tadi tidak pergi haji. Allah tetap kaya dan terpuji, dia akan rugi. Tetapi kata Nabi, ada lagi yang lebih berbahaya dari itu. Siapa orang Islam yang mampu tapi tidak mau? Kalau tidak mati Yahudi, dia mati Nasrani. Coba bayangkan itu. Kita sudah lama beragama Islam, sudah banyak beribadah, tapi karena menghemat uang yang sedikit, tidak mau pergi ke sana. Sedangkan kita mampu, mati Yahudi, mati Nasrani, kata Nabi. Apakah rela kita seperti itu? Maka bagi yang mampu, jangan ditunda-tunda. Pergilah ke sana. Allah akan menyampaikan niat baik itu. Para jemaah, bagaimana hadis Nabi tadi? Orang haji itu tidak ada balasannya selain dari surga kalau dia mabrur. Coba kita kalkulasikan, Pak. Sekarang biaya haji itu 33 juta. Andaikan kita genapkan 40 juta. Kata Nabi lagi, orang yang membawa hartanya untuk pergi haji sama dengan bernafkah pada jalan Allah, berjihad pada jalan Allah. Orang yang menafkahkan hartanya pada jalan Allah, Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Apa bunyi firmannya itu? Mathalul ladzina yunfiquna fi sabilillah. Orang-orang yang menafkahkan hartanya pada jalan Allah. Kata Nabi, orang pergi haji itu sama dengan menafkahkan hartanya pada jalan Allah. Ambatat sab'a sanabil, tumbuhlah dia 7 tangkai biji yang ditanam tadi. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, pada setiap tangkai 100 biji. 7 kali 100, 700 biji. Kalau kita genapkan biaya haji itu 40 juta supaya mudah menghitung, maka setiap kepala pribadi orang yang pergi haji itu menyumbangkan hartanya pada jalan Allah sebanyak 26 miliar. Begitu besarnya hartanya untuk pergi haji. Pantas dia masuk surga. Ditambah lagi selama 39 hari dia di sana, 9 hari di Madinah. 1 kali salat di Masjid Madinah sama dengan 1000 kali salat di Masjid As-Sifa ini. Coba bayangkan Bapak yang tetap berjemaah di sini, 1000 kali salat, berapa lamanya kita menyelesaikan?
tambah di Makkah di Masjidil Haram. 1 kali salat sama dengan 100.000 kali salat di masjid kita, di negeri kita. Para jemaah, pantas saja orang pergi haji yang mabrur itu tidak ada tempat, kata Allah, kecuali surga. Mudah-mudahan jemaah haji tahun kini diberi oleh Allah predikat haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Dan kita berdoa bersama agar semua kita mampu melaksanakan rukun Islam yang kelima ini. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya engkau Muhammad dan umatmu nanti akan saya beri nikmat yang banyak, maka salatlah engkau untukku, wanhar, dan berkorbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Siapa yang menantang Allah, dia akan terputus dengan Allah. Kaum muslimin, selain dari ibadah haji, di bulan Zulhijjah ini nanti setelah tanggal 10 ada suatu ibadah istimewa, sedekah yang semua orang di lingkungan itu mendapatkannya, yaitulah pembagian daging korban. Kalau kita lihat dalam ayat pendek tadi, seakan-akan korban itu wajib karena perintahnya adalah merupakan fi'il amar. Fasalli li rabbika, salatlah engkau untuk Tuhan engkau, untukku, wanhar, dan berkorbanlah. Kaum muslimin, perkara berkorban ini bukan juga perkara mampu, tapi perkara mau. Maukah kita menabungkan uang yang diberi Allah setiap hari, menabung pasti untuk setahun bisa setiap umat Islam ini berkorban. Mudah-mudahan kita meningkatkan iman, bisa menabung setiap hari. Lebih-lebih seperti kami yang telah pensiun ini, di mana uang banyak untuk membeli sapi, membeli kambing itu, hanya bisa berkorban dengan menabung setiap hari. Mudah-mudahan Allah memberi kita petunjuk agar kita tetap bisa ikut berkorban setiap tahun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat ya rabbal alamin. Rabbana waghfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat. Alhamdulillah.